Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini bisa menjadi catatan amalan sholihan bagi kita semua. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah, yang tadi saya bacakan Quran surat Yusuf ayat kedua, yang artinya sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Di sini saya akan membahas pentingnya belajar bahasa Arab. Namun sebelum itu saya akan menerangkan tentang ilmu, bahwasannya ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan menerangi orang-orang yang maksiat. Ketika kita istilahkan bahwasannya ketika kita berada di suatu ruangan yang gelap, tidak ada cahaya sekalipun, tidak ada cahaya sama sekali, maka potensi untuk jatuh, potensi untuk terkena musibah itu sangat besar. Karena kita tidak tahu di depan kita itu ada apa, di belakang kita ada apa. Kita tidak tahu karena gelap. Ketika kita ingin melangkah pun, kita ragu-ragu, kita takut karena kita tidak tahu di depan kita apakah ada sesuatu bahaya ataupun tidak. Tapi ketika kita memiliki cahaya, ketika di ruangan kita ada cahaya, maka kita akan melangkah dengan nyaman karena kita tahu di depan kita itu ada apa. Begitu juga dengan ilmu. Ketika kita mempunyai ilmu, maka hidup kita itu akan terang. Kita tidak akan bengong, kita tidak akan melamun. Kita akan paham ketika ada seseorang yang ingin membodohi kita atau mencurangi kita. Namun, ketika kita tidak mempunyai ilmu, hidup kita akan dibodohi, hidup kita akan dicurangi, dan lain sebagainya. Pentingnya ilmu bahasa Arab, saya membagi dua. Yang pertama, bahwasanya Rasulullah sendiri turun atau dilahirkan di Mekah dalam berbahasa Arab. Kenapa kita wajib belajar bahasa Arab? Kenapa kita dianjurkan belajar bahasa Arab? Karena untuk memahami Al-Quran dan hadis itu sendiri, kita wajib mengetahui bahasa Arabnya terlebih dahulu. Ketika kita paham, ketika kita tahu bahasa Arabnya, otomatis kita dapat memahami Al-Quran maupun hadis. Namun, ketika kita masih kurang paham tentang bahasa Arab, bagaimana kita mau memahami Al-Quran dan hadis? Karena Al-Quran dan hadis itu sendiri berbahasa Arab. Itu yang pertama, kenapa kita harus belajar bahasa Arab, kenapa kita harus memahami bahasa Arab, supaya kita dapat menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, yaitu memahami Al-Quran dan hadis. Karena Al-Quran dan hadis itu pedoman bagi kita, petunjuk bagi kita semua. Ketika kita ingin mengetahui petunjuk kita harus belajar bahasa Arab. Karena dengan petunjuk itu, hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Karena supaya kita tidak dibodohi, supaya kita tidak disesatkan oleh orang-orang kafir yang ingin menyesatkan kita. Mereka pun sama, belajar bahasa Arab. Namun tujuan kita dengan tujuan orang-orang kafir itu berbeda.
Yang pertama, tujuan orang-orang kafir belajar bahasa Arab itu supaya kita tersesat, supaya kita terjebak. Ketika kita tidak paham terhadap Al-Quran dan hadis, kita akan dibodohi oleh orang-orang kafir. Dan tujuan kita belajar bahasa Arab itu tadi supaya kita dapat petunjuk, supaya kita bisa mengetahui petunjuk Al-Quran dan hadis. Maka kita semua, khususnya saya sendiri, marilah kita belajar bahasa Arab. Marilah kita sempatkan waktu minimal 1 hari 45 menit untuk memahami, untuk belajar bahasa Arab, supaya kita tidak dibodohi oleh orang-orang kafir ataupun orientalis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan datang dari saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.